Sobat Uja. Wah, hari ini cuacanya cerah sekali nih. Ayo tebak saya mau kemana? Nggak biasanya ya, karena nggak di area Surabaya. Mau kemana? Kita ikutin aja perjalanan hari ini. Finally, kita sudah mau sampai di lokasi tujuan kita. Mungkin pada penasaran, ini pada kemana sih dari tadi? Kita ngelewatin tol, kita ngelewatin banyak kendaraan gede-gede. Nah, kita ada di salah satu dealer authorized PT Usaha Jaya yang ada di kota Gresik, tepatnya di Legundi. Siapakah dia? Apakah itu? Apa aja yang ada dijual di sana? Nah, penasaran kan? Kita mau nyampe dan kita akan lihat keseruan yang terjadi di dalam toko ini. Apa namanya? Nanti kita akan tahu pas sudah nyampe. Hai Sobat Uja, saya sudah sampai nih di toko Sumber Abadi yang ada di daerah Legundi sih, di Gresik. Dan kita lihat dari depan pintu masuk sudah terpampang beberapa produk-produk yang mereka jual. Kelihatannya sangat banyak dan lengkap, beragam. Kita akan lihat ke dalam. Di sini kita sudah menemukan ada beberapa barang-barang dari Usaha Jaya. Ada Swangge, ada juga Westlake. Dan kita lihat apa aja yang di dalam. Yuk kita masuk. Halo, selamat siang. Permisi ya, mau main-main. Boleh kenalan dulu nggak Pak? Boleh. Dengan Bapak siapa? Dengan Nick Steven saya. Bapak panggilannya siapa? Nick. Nick, aja. Bapak atau Ko atau? Terserah, Bapak boleh, Ko boleh. Oke, Ko Nick, sehat ya siang ini Sehat. ya. Oke. Ini apa aja sih yang dijual? Kalau kita sih alat-alat teknik, jadi alat-alat banyak teknik. macamnya, mulai dari tool, power tool, segala macam kita ada. Terus kayak abrasif, terus untuk waktunya Nippon Resipon juga. Juga banyak ya. Saya lihat ada beberapa produk yang dipampang juga di sini. Iya, betul. Oke. Kita lihat ke dalam boleh? Boleh, Permisi silakan. ya. Permisi Bu. Selamat siang, permisi. Main-main. Nah, sampai sini ya. Ini ya. Wah, ada banyak di sini juga ada Nippon Resipon ya, Sobat Uja bisa dilihat variasi ya. Hampir semua ada. Hampir semua ada. Wow, semua ukuran, semua tipe kali ya. Iya. Iya. Ukuran semua tipe. Biasa yang paling dicari apa Konik di sini? Yang paling dicari 4x6-nya. 4x6-nya untuk Nippon Resipon ya. Salah satu yang paling dicari bestseller ya, bisa dibilang seperti itu. Betul. Banyak yang mencari dari sekitaran sini atau customer di luaran Kita dari Legundi? masuk ke pabrik-pabrik. Masuk ke pabrik-pabrik, Betul. oke. Daerah sini pun juga ada. Oke, Iya, jadi kebanyakan juga kita masuknya ke pabrik. pabrik ya. Iya. Lewat apa? Online atau mereka langsung Jadi datang? kita kan udah lama, jadi udah ada langganan. Jadi setiap pabrik dia udah ada open PO segala macam. Oh, pakai sistem open PO juga, apalagi kondisi kayak gini mungkin Betul. ya. Jadi kita Betul. tinggal kirim-kirim aja. Betul, tapi so far lancar ya di masa pandemi kayak Lancar. gini. Puji Tuhan. Apalagi kok, selain Nippon mungkin ada produk lain lagi yang bestseller atau paling sering dicari sama orang? Nah, K11? di depan itu biasanya. Oh gitu. Itu juga ada punya Uja. Ada punya Uja, banyak ya punya Uja di sini ya. Di depan situ ya Sobat Uja. Jadi di sini tuh banyak produk lengkap juga ya. Jadi siapapun yang mau nyari produk langsung datang ke sini. Barangnya lengkap, produknya dijamin juga kualitasnya bagus dan harganya bersaing. Harga ciami. Oke, kita akan lihat-lihat lagi ke dalam ya ada apa aja di sana. Kita ke atas ya Sobat Uja. Permisi ya. Ternyata ada 2 lantai ya, Konik ya. Oh, ada 3 lantai bahkan. Dari depan sih kelihatannya seperti mungkin toko kecil biasa. Ternyata pas kita udah masuk ke dalam, ada 3 lantai. Dan dari depan sudah terpampang nyata kalau produknya tuh lumayan banyak dan lengkap. Kalau lantai ini kebanyakan untuk produk apa, Ku? Kalau lantai ini kebanyakan yang kecil-kecil yang safety. segala Safety macam. ya. Oke, untuk keselamatan. Halo C, selamat siang. Halo siang, Dengan C siapa ini? Kenalan dulu. saya dengan Xie Xian. Nah, Sobat Uja, C Xian ini adalah salah satu anak dari pemilik ya. Ya, Ya, Pak Joko ya. Iya. Sehat hari ini? sehat.
Iya, kita lagi main di sini, Ce. Kebetulan tadi perjalanan cukup lancar. Kebetulan kan kita lagi mengunjungi beberapa dealer Autores dari PT Usaha Jaya di sini. Jadi ya biar sobat Uja yang di rumah, yang dimanapun pada tahu kalau aku lagi di sekitaran Gresik, aku mau belanja kemana sih yang terdekat di sini biar mereka ngeh kalau di sini ada. Mampir ke sini ya. Mampir ke Ya. sini. Jalan-jalan ke sini. Iya. Biasanya, Ce, tadi kan sudah sempat ngobrol sama aku Nik ya. Iya. Kalau untuk area pemasarannya deket-deket sini. Ada yang daerah sini, terus juga langganannya juga ada yang langganan lama-lama kita ya juga banyak yang di Surabaya juga. Jadi setiap hari anak-anak jalan ke Surabaya juga. Yang kalau daerah sini tuh banyak pabrik-pabrik juga sih yang ambil di kita kayak gitu. Nah, gitu Sobat Uja. Jadi walaupun kondisi kayak gini tetap berjalan dengan baik dan kalian misalnya penasaran ini alamatnya ada di mana untuk belanja langsung ke sini karena the one and only ya sepertinya ada di Legunda, ada di Gresik ini dealer Autores dari Usaha Jaya. Kalian bisa langsung aja datang ke sini. Boleh spill alamatnya, Ce, ini di jalan apa? Alamatnya di Kompleks Pergudangan Legundi Sumo Estate, Jalan Raya Karangandong. Bloknya kita di pertokoannya Blok A nomor 6. Jadi ruko Blok A nomor 6. Ya. Untuk kesini juga mudah banget Sobat Uja. Kalian bisa masuk lewat Google Maps, kalian masukin alamatnya Sumber Abadi dan nanti muncul di sini pintu masuk. Pas banget di depan pintu masuk sebelah kiri ini udah sampai toko Sumber Abadi dan di seberang sini ada pom bensin, jadi sangat industrial banget ya tempatnya. Sobat Uja jangan lupa untuk beli produk-produk apapun itu, produk teknik maupun produk-produk dari Usaha Jaya. Kalian bisa langsung aja datang ke toko Sumber Abadi. Di sini pasti barangnya dijamin kualitasnya baik, harga juga bersaing dan mungkin ada pesan yang mau disampaikan, Ce, belanja di sini atau gimana? Oh ya, kalau misalnya di daerah sini jangan lupa belanja di toko kami karena kami pasti akan memberikan yang terbaik dari harga juga, dari servis pasti kita kayak misalnya mesin las atau batu-batu itu kita kirim dengan semaksimal mungkin, kita kasih servis yang baik. Jadi pasti nggak mengecewakan dan barangnya semua heavy duty kalau kita punya. Iya. Ya. Dan saya lihat di sini juga Sobat Uja, protokol di sini sangat ketat. Ada ini ya, Ce, dipasang penyekat gini supaya transaksi pembeli dan penjual juga nyaman. Ya. Jadi terjamin pokoknya. Terjamin. Prokesnya juga terjamin. Cuci tangan dulu kalau mau masuk. Di sini itu ya, kita masuk barangnya udah lengkap. Protokol kesehatannya terjamin, harga juga bersaing. Jadi kurang tunggu apa lagi Sobat Uja, mau belanja langsung aja ke Sumber Abadi di Legundi. Baik, Ce. Thank you. Aku juga terima kasih udah dikasih kesempatan buat main-main ke sini, buat lebih kenal lagi Sobat Uja bisa langsung datang ke sini juga atau bisa janjian dulu mungkin ya untuk open PO dan sebagainya. Ada di sosial media nggak, Ce? Oh ada, kita ada masuk di Indo Trading. Di trading. Ya, Indo Trading juga ada. Terus kayak Instagram ada. Namanya CV Sumber Abadi. CV Sumber Abadi, Ya. Sobat Uja jangan lupa. Ya, kalau mau beli kita biasanya bisa ngelayanin juga via WhatsApp. Jadi kalau misalnya mau beli, WhatsApp ke kita mau produk apa, kita tawarkan barangnya, kalau cocok kita kirim. Oh, bagus banget. Jadi ini ya konsisten banget dan komitmen ya. Dan so far customer juga pasti memuaskan Kita sekali. memberikan servis yang terbaik pokoknya. Baik. Iya. Baik kalau gitu, makasih banyak buat waktunya. Terima kasih kok, sehat selalu semuanya ya. Ya, Sobat Uja. Jadi ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga sama beberapa orang di sini. Kita lihat banyak barang yang terpampang yang dijual dan sangat beragam. Ada produk lain juga, ada produk-produk tentunya dari Usaha Jaya Adi Perkasa. Lantai 1, lantai 2 dan cukup lengkap sekali. Oke, kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye. Halo Sobat Uja, ketemu lagi dengan podcast kita kali ini. Boleh kenalan dulu di samping saya ini dengan Bapak Joko. Tepuk tangan dulu buat Pak Joko sebelum kenalan yang ada di sini. Pak Joko, dipanggil apa Pak biasanya? Ya Pak Joko aja. Bapak aja ya, masih muda.
Gimana Pak tadi perjalanan dari Gresik apa dari mana? Dari Sidoarjo. Sidoarjo. Rumahnya di Sidoarjo Pak? Tinggal di Sidoarjo sekarang. Tinggalnya di Sidoarjo, tapi tokonya ada di Gresik. Gresik, Legundi, sama Legundi. Mojosari. Sama Mojosari. nggih. Ada yang tahu nggak Pak Joko ini dari mana? Tadi kan sudah lihat vlog kita ya. Tadi kita lihat vlognya kita, tokonya tadi kita lihat yang ada di Jalan Legundi ya Pak ya, di Gresik. Nah ini kita sekarang sedang ngobrol dengan bosnya dari Sumber Abadi. Begitu ya Pak? Iya, betul. Boleh tahu nggak Pak sejarah dari Sumber Abadi ini sendiri Bapak? Boleh cerita ke Sobat Uji yang ada di rumah? Sumber Abadi itu awalnya buka tahun 1992. 92. Waktu itu ngontrak Waktu itu ngontrak. di Rungkut Tengah. Waktu di Rungkut. Ya. Lumayan lama ya Pak, saya baru lahir. Iya. Belum lahir mungkin. Baru lahir mungkin. Oh, baru lahir. Iya. Ketahuan deh jadi umurnya. Awal-awal itu ngontrak. Ngontrak di Rungkut ya Pak? Rungkut Tengah Iya, ya. Lalu? Ngontrak itu pun ngoper punya orang. Oh, take over dari punya orang. Dari waktu dapat kontrakan itu kayak mengalir cepet gitu loh. Iya. Begitu memutuskan mau buka toko, dapat dalam seminggu dapat. Wih. Berarti Dapat terus akhir bulan buka. akhir bulan buka. Waktu itu modal kecil-kecilan. Iya. Modal kecil-kecilan. Itu ngoper punya orang 11 bulan. 11 bulan. Terus memperpanjang. Memperpanjang sama pemiliknya langsung. Iya. Terus setelah waktu memperpanjang itu punya pikiran dalam hati gini, aku harus punya toko dewe dalam 5 tahun targetnya. Iya. Tapi nggak ngomong sama siapa-siapa, ngomong Iya. sendiri. Diri sendiri ya. Target ya Pak ya. Iya. Target diri sendiri. Itu termasuk doa. Dan dijabah sama Tuhan. Iya, termasuk doa. Terlaksana. Terlaksana. Beli ruko di Jemur Andayani. Iya. Itu. Dari Rungkut di Jemur Andayani. Tahun 9 sempat Krismon. Oh iya, waktu itu zamannya Waktu Krismon. ngambil itu tahun 96. Terus dibangunnya kira-kira 97. 97. Selesai. Tapi saya belum buka. Terus Krismon. Iya. Krismon. Jadi nggak langsung buka. Tahun 99 baru buka. 99 Buka baru dua, buka dua. Buka 2000 tahun 2001. 2001. Yang Rungkut tak tutup. Rungkut tutup. Kembalikan ke orangnya. Ke orangnya yang take over tadi ya. Iya. Nggih. Akhirnya udah menetap di Jemur itu tadi. Di Jemur sampai tahun 2018. 2018. 2017 buka 2. Legundi. Buka di Legundi. Terus buka 2. Akhirnya di Jemur tahun 2018 saya tutup. Ngepost di Legundi. Akhirnya sekarang tetap satu ya atau cuman satu yang di Satu. Nah, kan kena pandemi ini buka lagi satu untuk supaya pemasaran lebih luas jalan. ya, lebih jalan. Yang Jemur Andayani perkembangan ini di Rungkut Industri pabrik kan nggak seberapa. Iya. Pabrik sudah mulai banyak yang pindah, kebanyakan gudang-gudang. Awal-awal dulu ya Pak ya mungkin ya. Terus seiring berjalannya waktu buka dulu Rungkut Industri bagus. Makanya waktu awal-awal buka itu kan banyak kompleks pertokoan, pergudangan di sana tuh ya. Terakhir pabrik banyak yang pindah yaitu ke daerah Legundi, daerah Mojosari, saya buka sana. Akhirnya itu yang memutuskan Pak Joko untuk membuka yang di Legundi. Iya, benar. Yang di Legundi ini berarti istilahnya sudah ini ya milik pribadi ya, tokonya ya. Milik sendiri. Bapak Joko sendiri ini kan podcast pertama kita ya Pak ya. Gimana Pak rasanya? Rasanya ya bagus juga ya ini ada podcast gini. Tapi ya. terus terang saya baru pertama ini. Baru pertama ini ya, masih canggung. Enggak. Masih canggung. Kita santai aja hari ini. Canggung. Ya gini Pak, ini kan salah satu benefit ya podcast kita ini kepada authorized dealer dari Usaha Jaya Adi Perkasa. Ya sekalian saling support lah, promosi juga gitu loh. Jadi ya
Mau sampaikan apa aja bisa langsung disampaikan di sini nanti. Ya mungkin dengan adanya podcast ini membantu pemasaran. Betul, itu salah satunya ya. Jadi nanti banyak sekali nanti yang akan sekaligus dipromoin, entah nanti mau datang langsung atau gimana, itu nanti ada saatnya. Gitu. Pak Joko keluarganya putra putrinya ada berapa Pak Joko? Putri 2. Oh putrinya 2. Putri 1. Putra 1. Putra 1, sorry. Putra 1. Cucunya 4. 4 ya? 4 cucu. Kakek engkong. Kakek. Tapi saya awet enom. Semuanya juga menjalankan teknik Pak? Atau yang ada dua. bidang? Yang dua. Yang satu kerja. Yang satu kerja di developer. Oh developer, properti ya, lebih ke properti, iya sih. Nggak jauh beda kali ya Pak ya? Atau apa ya, tegatnya itu teknik sama properti, apa memang memilih langsung ke sana? Mereka, anak saya yang di developer itu kan ini, arsitek. Oh. Jadi dia bagian gambar. Iya, wah itu arsitek Ciami itu. Yang 2 bantu toko. Yang 2 bantu toko. Sudah bantu toko. Harus regenerasi. Tapi dulu dari awalnya itu berarti Pak Joko ini di bidang teknik memulai langsung pure dari nol atau dari keluarga Pak Joko? Dari nol. Dari nol botol yang tadi dari rumput tadi itu. Asalnya ya? kerja. Terus buka toko ya merintis itu. Merintis. Modal cumpon. Kalau pula barangnya sedikit-dikit. Iya. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Kulaan resibon itu dulu saya ngambil resibon 4 in misalnya, beli 1 dus itu kok banyak ya. Oh iya. Akhirnya ya payung teh. Lama-lama asalnya ya beli kontan. Asalnya beli kontan. Kan untuk nanam kepercayaan. Benar Beli sekali. kontan. Beli kontan ya 1 dus, 14 in 1 dus. Itu. Lama-lama dari usaha jaya ngasih bon. Lama-lama jadi bukit beneran. Iya. Mayoritas tapi di Nippon Resibon ya Pak ya. Ya banyak. Kebanyakan untuk batunya ya Nippon Resibon paling banyak. Iya betul. Nah dulu itu kenalnya dengan Nippon Resibon, tiba-tiba ada customer yang nyari ujuk-ujuk atau memang aku tak cari info mengenai produk ini. Cara apa ya, kenalan waktu awal-awal dengan Nippon Resibon sendiri loh Pak? Awal-awal itu ya kalau di toko alat teknik itu pasti orang kenal Resibon. Oh mayoritas ya dominannya ya. Dulu tidak seperti sekarang banyak. Dulu Resibon, kini apalagi WD apa itu belum ada. Belum ada. Flexofit. Tapi Flexofit jarang di pasaran. Yang banyak ya Resibon. Yang banyak orang cari mungkin juga di teknik ya Pak ya. Terus lihat pameran. Lihat pameran ada Resibon. Cari alamatnya. Ya terus beli. Sebelumnya udah pernah ke sini Pak? Usaha ke kantor sini? Ke sini hanya di depan aja. Oh depan aja. Kalau ke Ida. Oh iya. Dan ini flashback akhirnya bisa langsung ke sini ya. Oh, dulu sekali itu sama sales counternya yang lama sebelum Ida. Oh, berarti udah lama sekali ya. Diana atau siapa lagi ya, lupa. Saya belum ada di sini. Berarti tapi tetap awet ya sampai sekarang. Permintaan otomatis makin banyak ya Pak Joko. Iya. Di Surabaya itu di areanya di mana aja Pak? Jualnya? Ya mungkin. Ya di pabrik-pabrik ya. Langsung ke pabrik. End user atau end user kebanyakan. End user kebanyakan ya. Kebanyakan end user. Dan sampai sekarang. Oke. Dan memang Pak Joko ini memang basicnya adalah di teknik ya Pak dari dulu ya. Teknik, jadi pure. Apa ada rencana untuk mengepakkan sayap di bidang lain atau saya di teknik aja Mbak udah nyaman gitu Pak? Mungkin bisa cerita dulu ke Sobat Uja. Teknik ini luas. Ngembangkan sayap ke bidang lain itu, ini otomatis ada juga pengembangan yang lain-lainnya. Jadi bukan hanya jualnya batu gerinda mata bor saja. Betul, produk lain. Termasuk instrumen-instrumen seperti
alat untuk ukur ketebalan cat itu Oh. kita juga jual. Jadi Kompleks. ya macam-macam. Iya, macam-macam lengkap ya Pak ya. Heeh. Otomatis selain dari produk dari Usaha Jaya Adi Perkasa sendiri, selain Ipon dan kawan-kawannya itu berarti banyak yang dijual. Alat teknik itu luas. Iya, betul. Luas. Tapi banyak orang yang jualnya ya yang ada di Toko. tempat kita, toko ini aja. Mm-mm. Tapi karena saya seneng teknik. Mm-mm. Kalau dulu ya, sekarang sudah jarang ya. Dulu itu tiap tahun mesti lihat pameran. Tiap tahun mesti lihat pameran Heeh. dulu. Belajar dari brosur, tahu barang, ada orang cari. Iya. Jadi barang itu kita nggak punya stok. Cari di Jakarta. Oh, stok ini Jakarta, jual. Jual. Jadi tidak melulu yang teknik ini aja. Itu gitu loh. aja, betul. Ya itu contohnya untuk mengukur ketebalan cat, untuk mengukur ketebalan besi, tapi yang biasanya orang-orang kan pakai skate mat. Iya. Ini pakai ultrasonic. Ultrasonic. Jadi ngukurnya bisa dengan ditembakkan. Lengkap ya. Ya. Jadi gitu ya. Melebarkan sayap itu enggak mesti harus di bidang lain juga. Satu titik aja itu juga bisa lebar kemana-mana. Teknik ini nggak ada habisnya. Betul. Kalau kita mau belajar. Betul. Sama kayak belajar makanan ya Pak. Nggak cuma satu tok, tapi banyak yang dibahas. Iya, benar. Itu di tokonya Sumber Abadi sendiri nih Pak. Selain barang-barang kita tentunya, mayoritas yang paling dicari orang itu selain yang alat ukur cat tadi Pak, mungkin biar bisa. Kalau saya kebetulan mesin las. Mesin las. Mesin Penting las. ya. Nekuni di bidang las lah ya. Nah, ini ada bocoran Pak. Pak Joko ini loh menguasai di bidang las welding. Boleh diceritakan Pak? Menguasai berarti udah mumpuni banget bidangnya, welding banget. Ya, asalnya memang bidangnya awal-awal las. Sempat jadi sales kawat las. Oh, masa lalu ya Pak. Ya, Dari situ. ya sempat nyales jadi naik motor gitu dulu tahun 80-an lebih. 80-an. Oh tahun iya. 80-an. Bener-bener yang nekuni sales dari door to door ya Pak ya kalau dulu itu ya. Ya, ke pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik. Waktu jadi sales kawat las itu dulu kalau orang Jakarta bagian untuk demo kawat las itu ada teknik bagian untuk demo ya. Untuk demo khusus. Karena buat kita demo. jauh, kita ini demo kawat las ya demo sendiri. Demo sendiri. Kawat las itu luas, bukan hanya kawat las untuk ngelas besi biasa. Iya. Ada stainless steel, ada untuk baja, ada untuk ngelas alat berat. Dulu demonya demo sendiri. Gitu. Berarti ya ujung-ujung bawa peralatan sendiri gitu Pak, ujung-ujung. Ya, Mbak contoh lah ya, Mbak contoh. Wah, ini benar-benar perjuangan ya. Akhirnya buka toko, jual mesin lasnya itu akhirnya ya ditekuni. Iya. Gitu. Berawal dari las kesana kemari, bawa sendiri otong-otong, dan sekarang akhirnya udah punya sendiri. Iya. Luar biasa. Terus nekuni juga, jual batu gerinda itu nekuni juga knowledge-nya. Iya, batu gerinda. Untuk apa? Untuk besi biasa, untuk stainless steel. Mendalami ya Pak ya berarti ya. Sedikit mendalami saya. Mendalaminya itu Bapak cari tahu info sendiri atau memang ada kerjasama dengan partner yang lain atau gimana Pak? Yang waktu pameran dapat brosur dipelajari. Wah. Tipe pembelajar yang baik ya Pak. Ya, senang teknik soalnya. Senang teknik. Jadi udah darah dagingnya jiwanya udah teknik banget. Iya. Dan ini sekarang toko teknik ini pure diteruskan keluarga ya Pak ya, keluarga inti ya. Fokusnya ke sana. Oke Pak, itu tadi tentang Sumber Abadi. Awal-awal nih Pak kenal Usaha Jaya Adi Perkasa. Tadi kan mungkin lebih ke Nippon Resibo-nya produknya. Ini awal-awal kenal dengan kita ini boleh diceritakan nggak Pak dulu bagaimana atau kurang lebih tahun berapa itu? Awal-awal memang waktu itu ya dari batu gerinda Resibo-nya memang. Dari itu berarti. Nah, itu kan paling ini ya dominan ya. Bestseller waktu itu. Usaha Jaya. Terus selanjutnya ya Langsolnya. Langsol, Ya, oke. apa namanya?
katrol, Swangge ya. Swangge, ya. Swangge, katrol. Termasuk dulu ya sempat beli ini kawat emailnya waktu dulu jual email. Oh iya. Sempat kulaan juga. Sempat kulaan. Apa aja dikulak ya Pak ya? Ya karena pabrik minta, kebetulan usaha saya ada ya, saya ambil. Tembaga juga saya pernah kulaan. Oh gitu. Waduh. Itu cuma memang nggak nyetok. Iya. Nggak nyetok. Ya karena sementara sesuai kebutuhan dulu. Kalau ada orang cari, saya cari tahu karena tahu usaha saya ini jual tembaga juga waktu itu ya. Betul. Nanya ukuran ini ada, jual lah. Terakhir yang berkembang kan K11, termasuk K11 Deroflex. Iya. Itu kalau saya jual K11 lebih banyak jual Deroflex terus terang. Deroflex. Daripada yang apa? Yang murah, yang ukuran kecil-kecil. Tapi terakhir ini ya beredar di pasaran banyak yang kecil-kecil. Sudah banyak ya. Kebanyakan yang laku memang yang itu memang. Tapi kalau untuk pabrik besar nggak bisa itu. Nggak bisa ya. Pasti pakai Deroflex. Ya. Ukurannya besar. Betul. Harga mahal tapi ukurannya besar. Iya. Dan mungkin kualitas juga kali ya Pak ya. Iya kualitas. K11 itu orang kalau ngelasnya besar nggak boleh pakai K11 ukuran kecil. Saya pernah suatu hari itu ditelepon sama teknisinya pabrik. Iya. Pak punya stok K11 yang 120 mili. Oh ada, waktu itu saya kebetulan ada. Pak cepet kiriman Pak. Iya. Di tempat saya, pabrik ini, K11-nya terbakar. Oh gitu. Iya. Kok bisa Pak? Kabel terbakar. Karena mereka ini kan pabrik pipa. Pabrik pipa. Mereka itu membuat produk pipanya itu yang lebih gede, lebih besar, lebih tebal. Iya. Tanpa disadari kapasitasnya besar kan? Iya. Pakai pengelasan. Kabelannya itu untuk pengelasan tapi bukan las listrik biasa ya. Khusus las induksi untuk pabriknya. Iya. Kabelnya kekecilan otomatis terbakar lah dia. Terbakar. Makanya itu. Iya, pengaruh ya Pak ya kayak gitu ya. Makanya cepat-cepat minta dikirim yang 120 mili waktu itu. Harganya memang paling mahal. Kok ya pas ada gitu. Kebetulan punya stok. Itu berarti udah rezekinya. Nah, mereka begitu saya bisa kirim senang sekali. Iya. Jadi langsung diganti, langsung jalan lagi pabrik. Kayak durian runtuh gitu loh Pak ya. Walaupun ada yang ini tapi tergantikan dengan sesuatu yang juga. Ya sih. Ya itu untuk Deroflex memang isinya besar. Isinya besar. Tembaganya ya. Iya. Bukan kabelnya gede tapi kulitnya yang besar. Iya, isi dalamnya. Iya, isi dalamnya. Oke. Sejauh ini atau selama ini Pak, pemasarannya khusus di Gresik aja atau di Jawa Timur aja atau sampai ke toko-toko sampai luar kota juga Pak? Ada toko sebagian. Ada toko sebagian. Kebanyakan memang user pabrik-pabrik ya. Pabrik-pabrik. Toko sebagian ya mereka yang jual ecer. Betul. Ada juga toko-toko yang toko bangunan. Ada juga ngambil di kita untuk resibonnya. Variasi sekali. Tapi kebanyakan memang user. Memang user ya. Dan proyek. Banyakan proyek juga. Ya, Itu ada nggak Pak pengalaman selama dari sumber abadi ini? Berarti dari tahun 92 tadi ya Pak ya, sampai sekarang ada pengalaman yang menarik nggak yang tidak bisa terlupakan gitu di benak Pak Joko? Mungkin ada pengalaman yang menarik atau yang kurang menarik, mungkin mau diceritakan, silakan. Biasa kan ada yang membekas di hati. Yang pengalaman menarik itu yang masih inget itu ya awal-awal beli resibon itu. Oh gitu. Itu menarik sekali ya Pak ya. Toko kita ini kan kecil menurut saya dulu ya. Iya. Awal-awal jual, aduh kok banyak ya kulai. Malah aduh ya Pak ya. Iya. Kok harus banyak ya? Iya. Beli ngecer masa nggak boleh? Iya, betul. Belinya kontan lagi. Harus kontan waktu itu. Iya. Belum kenal soalnya.
Ya itu dijalani aja, terus laku yang ukuran lebih besar lagi. Iya. Tapi ya itu takut kalau lama nggak keluar gitu loh. Berarti dulu ketakutannya justru ambilnya sekalian banyak tapi lama nggak keluar gitu Pak. Iya. Kalau untuk orang-orang baru-baru jual ngecer ya, Iya, beli betul. 1 dus 200 biji, itu mereka merasa memang apa namanya terlalu banyak gitu loh. Iya. Takut kalau Nggak payu. nggak payu. Jadi kan mau nggak mau kayak kudu nyetok akeh, tapi apa maneh gitu ya Pak ya. Mau nggak mau harus Ya. ngambil banyak. Iya. Tapi ya nggak terpikirkan sekarang ini Iya. jual resibon itu lumayan Iya. banyak. Iya. Itu. Ya, kembali lagi ke kebutuhan pasar ya Pak ya. Iya. Akhirnya sekarang udah punya berbagai ukuran ya Pak ya. Iya. Orang semua udah pada tahu, udah pada nyari Iya, gitu iya. ya. Biasanya orang apa nih Pak yang dicari? Karena kualitas pasti nomor 1 ya. Kualitas, Mungkin ya harga juga bisa dinego kalau belanja iya. langsung. Jual resibon itu nggak untung Oh tapi. gitu, gak untung loh, bisik-bisik ya Pak ya. Tadi pengalaman yang menarik ya Tapi Pak memang ya. kita kalau jual barang yang fast moving nggak bisa untung banyak. Betul. Memang ngepres. Yang penting ini apa konsisten ngambilnya ya Pak ya. Iya, benar. Apa namanya ngambil terus. Ngambil terus. Apalagi lewat kerja sama gitu enak, tinggal kirim ya, pesen iki langsung Iya, dikirim. benar. Iya. Tadi kan yang menarik sekali nih, di luar dari resibon mungkin ada hal lain yang waktu itu pernah, kalau pasang surut pasti pernah ya Pak ya, apalagi pas Krismon awal-awal itu. Mungkin ada hal yang membekas di hati Pak Joko yang itu sampai benar-benar down banget gitu Pak, kalau boleh tahu. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Down Berarti banget bagus. sih. Enggak. Enggak ya. Down banget ini ya waktu Mungkin. Krismon sama Krismon sekarang itu. ini pandemi. Iya. Jawabannya rata-rata mungkin seperti itu. Pandemi Apalagi ini. Pandemi. Sempat tutup Pak pandemi toko. Ya sempat ini apa namanya kena PPKM itu Iya. tahun lalu bulan Iya, Juli itu betul. sempat tutup Awal-awal berapa itu. hari sempat tutup. Iya sempat iya tutup. iya iya. Ya putus asanya omset nggak nututi, Betul. rugi. Betul. Nggak sesuai sama ekspektasi. Malahan punya rugi itu orang-orang kan kebanyakan pasti gini. Aduh aku ngurangi karyawan aja. Biasanya larinya ke sana. Tapi tempatnya. untungnya kita nggak sampai seperti itu. Iya. Karena rata-rata karyawan juga cukup lama ya. Betul. Karyawan saya itu ada yang dari tahun 94 sampai sekarang masih ikut saya. Iya. Awet Pak. Yang paling baru itu sekarang ini boleh dibilang sudah 4 tahun kerja sama saya. Paling baru. Yang paling baru. Berarti kekeluargaan ya Pak ya. Bisa dibilang seperti Ya. itu ya Pak ya. Kekeluargaan nomor Kita 1. mau PHK itu PHK yang mana? Iya, betul. Kita juga memikirkan mereka itu keluarganya bagaimana. Betul. Wah, baik sekali loh nih Pak Joko. Bener. Karyawan sampai keluarganya pun juga dipikirkan sama beliau. Hatinya tulus sekali Pak. Ya, Banyak belajar juga ini. enggak. Ya sebetulnya berat. Iya, betul. Merugi. Betul. Dalam 2 tahun terakhir ini kebanyakan rugi. Ya, tapi untung masih bisa mempertahankan karyawan, nggak sampai ada yang di PHK. Betul. Ya. Atau mengurangi gaji mereka. Betul. Tapi sempat loh ada yang menyeletuk gajinya kalau bisa ada kenaikan gaji. Oke. Kayaknya di mana-mana pasti ada 1-2 kayak gitu deh Pak. Saya cerita, kamu tahu nggak? Saya kalau tanya sama temen, ngomong mau naik gaji nggak tiba aja untung gitu. Bener Pak. Istilahnya masih di sini aja udah syukur-syukur gitu ya Pak ya. Iya, bener. Semua itu merasakan, tapi ya Iya. harus tabah semua. Betul. Mau nggak mau harus dijalani ya. Seperti sekarang kan mulai bergerak lagi. Betul. Tapi tetap belum eksis kembali, belum. Betul. Belum. Ya istilahnya nggak ini kemarin-kemarin ya Pak. Untuk sekarang ini pemasaran mulai, tapi persaingannya tambah berat. Iya. Mereka banyak takut kalau langganan lari, bila perlu nggak untung dijual. Iya. Sampai jual rugi gitu Pak ya. Iya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang Sumber Abadi masih
lancar ya Pak, Tetap lancar. masih balance ya. Karena itu semua diniati dari hati yang tulus sampai karyawan dan keluarganya itu dipikirkan. Iya. Pas nanti pas tadi itu kita main ke sana benar-benar yang disambut ramah sekali sama karyawannya. Kan tadi sobatnya sempat lihat ya tadi di awal-awal itu vlog sempat lihat apa namanya mbak-mbaknya mayoritas itu ya Pak ya. Terus abis itu tokonya paling depan kan itu Pak, jadi orang-orang pun mau ke sana juga gampang untuk menemuinya. Ini benar-benar yang prokes juga ketat di sana ya Pak ya. Iya betul. Ini benar-benar apa ya berguru, hati yang lapang ya Pak ya untuk melayani apapun itu. Benar. Tapi sampai sejauh ini puji Tuhan customer masih awet-awet ya Pak ya. Masih. Nggak sampai berpindah hati ke lain hati. Masih. Iya. Asal yang bukan ya. Customer-nya nggak tutup ya. Iya. Ada juga loh customer yang sekarang saya sudah tutup. Iya. Ya, itu semua kembali lagi ke yang mereka masih eksis tetap setia lah sama kita. Iya, betul. Tetap setia. Puji Tuhan lah. Sebab kita juga nggak ini apa namanya. Saya jual barang ini bukan hanya orang beli saya jual. Betul. Saya kalau jual barang apalagi orang yang nggak ngerti, saya ini rewel. Misalnya beli resibon, kamu tuh beli resibon untuk apa sih? Iya, sampai ditanyai untuk Pak. gerinda apa? Sering mereka itu salah aplikasi. Salah penerapannya. Contohnya, saya untuk finishing ini Pak stainless steel. Nah, tapi belinya batu gerinda fleksibel yang AC60. Yang AC60. Seperti itulah kita arahkan. Iya pakai yang stainless itu pakai yang WA. Iya, betul. Supaya jangan hangus. Iya, nggak gosong. Nggak gosong. Bisanya, betul sih. Ya, contoh-contoh seperti itu. Kita sebagai penjual juga sedikit jadi konsultan mereka. Iya, sekalian mengedukasi mungkin ya. Wah, keren Pak. Biasanya banyak yang ini aku mau gerinda ini pakai apa atau apa namanya misalnya barang lain ngelas ini pakainya apa yang benar. Kadang-kadang bosnya sendiri yang telepon. Yang lainnya telepon. Bosnya sendiri telepon kepingin karena mereka kepingin tahu supaya jangan salah. Iya betul. Itu. Ya itulah melayani dari hati ini memang beda. Kadang kan mungkin ada customer yang datang sekedar beli, ya udah kamu beli, ya saya layani. Tapi kalau Pak Joko ini benar-benar sekalian mengedukasi. Ini harusnya untuk apa? Ini harusnya. Memang sebaiknya memang seperti itu ya Pak bidang ya. apapun. Betul. Termasuk bidang mesin las. Betul. Kalau salah pakai ya gampang terbakar. Betul. Nah, itu. Apalagi batu gerinda salah pakai ya. Betul sih. Rugi. Betul sekali. Karena masing-masing produk ini kan punya kelebihannya masing-masing ya kegunaannya. Jadi biar nggak salah kaprah. Termasuk matabor juga. Matabor juga. Betul. Untuk apa? Mau ngebor untuk apa? Gitu. Kayu atau stainless atau apa kan beda-beda itu. Bener. Keren loh. Jarang-jarang biasa lah wes tuku wes nari gitu. Ya kita banyak dikenal sama user terutama kadang-kadang bosnya sendiri telepon ya karena hubungan itu tanya masalah teknik. Itu yang membuat customer jadi nyaman Pak ya. Karena kuncinya itu tadi melayani tadi itu. Iya benar. Oke Pak Joko, ini kan dari tadi kita ngomong produk nih. Sobat Uja mungkin kalau mau tahu, ini kan Sumber Abadi ini satu-satunya dealer resmi usaha Jaya Adi Perkasa yang ada di Gresik ya Pak ya. Legundi. Kalau misalnya nih Sobat Uja lagi ada di sekitaran Gresik ya, Anda mau cari produk-produk yang berkualitas bagus, terutama rasibon, nggak cuma produk usaha Jaya Adi Perkasa, mungkin yang lainnya, Anda bisa langsung aja datang ke toko Sumber Abadi di jalan apa Pak Joko, biar mereka tahu. Di Jalan Raya Karangandong. Komplek Pergudangan Legundi Sumo. Komplek Pergudangan Legundi Sumo. Bagian rukunya ya, bagian depan. Saya tambahin Pak, bagian depan itu seberangnya ada pom bensin besar. Ada pom bensin sama rumah sakit
petrokimia. Rumah sakit petrokimia. Iya, Jadi benar. kalau Sobat Uja mau cari sumber abadi, nggak takut untuk nyasar karena ini Benar. udah ada panduan jelasnya ya. Mm-mm. Anda sekarang kan juga bisa pakai Google Map tuh, jadi semakin memudahkan lagi. Ya. Patokannya lebih gampang lagi, ada rumah sakit, ada pom bensin, plus posisi tokonya ada di paling depan gitu ya Pak ya. Jadi sudah eye catching. Cari di Google Map, ketik CV sumber abadi, CV sumber abadi tinggal ketik nanti keluar. Anda diarahkan untuk langsung ke tokonya. Jam bukanya Pak, operational hour-nya jam Pak? 8 sampai jam 4. 8 sampai 4 untuk hari biasa. Hari biasa. Oke. Hari Sabtu itu tutup jam 3. Oh, kalau hari Lebih Sabtu. awal tapi sedikit ya. Iya. Habis itu jalan-jalan Pak. Umum ya kalau hari Sabtu ya tengah hari sampai jam 3. Jadi biar Sobat Tujuan di rumah misalnya mau mampir atau mau cari barang ke sumber abadi langsung tahu. Kalau Sabtu jangan lupa tutupnya jam 3 sore. Kalau Minggu libur ya Pak, hari biasa ya. Dan yang membantunya gitu itu ini. Di daerah Legundi itu setiap hari macet. Iya. Di sana Tidak tuh dipungkiri. setiap hari macet. Maunya ke Legundi atau maupun ke arah Surabaya ataupun mau ke arah Krian. Itu selalu macet. Soalnya lewat situ ya Pak ya. Ya. Untuk apa namanya? Mengurangi waktu ke Surabaya ya, belanjalah di sumber Makanya abadi. sambil macet-macetan ya. Iya. Masih ada waktu untuk buka pintu bentar, belanja, balik, masih macet. Justru ini yang unik Pak. Kenapa kondisi itu kan tempat yang selalu macet ya. Tapi Bapak memilih untuk punya ruko di sana. Dan puji Tuhan selalu ada aja yang customer yang rutin ngambil. Iya. Itu udah jalan dari yang di atas ya Pak. Ya, mereka rata-rata seneng. Iya. Ada toko kita di sana. Betul. Cukup komplit. Betul sekali. Misalnya yang di tempat kita itu enggak ada barangnya, bisa pesen. Bisa pesen. Itu banyak membantu. Mereka ke Surabaya itu nggak cukup 1 jam waktunya. Betul. Jadi rata-rata begitu toko, enak ya sini komplit. Jadi ya itu rata-rata seneng sekali gitu loh. Apalagi jauh-jauh mungkin ya, panas-panas, macet-macet sampai di toko puas karena yang dicari itu selalu ada. Beli mesin las, nggak usah jauh-jauh. Betul. Dan untuk mesin las itu, apapun yang merek yang kita jual, garansinya kita nggak usah kirim ke Jakarta. Nah itu dia Sobat Rata-rata Uja. orang jual mesin las itu kalau garansi rusak dikirim ke Jakarta. Kalau tempat kita enggak, ya di atas itu yang nyervis. Yang di atas itu ya. Di tempat kita itu service center sekalian, apapun mereknya. Apapun mereknya. Yang kita jual ya. Waduh, lengkap yang kita ya. jual, Iya. merek yang kita Bapak jual. Jadi kita nggak sampai ke mereka karena kita punya teknisi cukup ini nggak main ganti spare part satu blok satu PCB diganti yang harganya mahal enggak. Itu kita juga terima servis juga mesin las yang customer punya merek apapun kita juga terima servis. Jami tenan. Nggak cuma jual produk yang lengkap, tapi di sumber abadi ini juga menerima servis apapun mesin las apapun loh. Jadi benar-benar servisnya sampai segitunya ya Pak ya. Paling jauh di kota mana Pak untuk customernya mungkin? Customer ada juga dari Mojokerto. Oh Mojokerto juga ya. Dari Mojokerto, Sidoarjo. Iya sekitaran situ. Sekitar situ. Ya Surabaya juga tetap. Langganan kita Surabaya tetap belanja, kita kirim. Kita melayani kirim barangnya. Online sampai juga Gresik berarti ya Pak. ya. Online juga. Main media sosial juga Pak? Maksudnya belum ya? Belum, kalau online-nya itu belum terlalu. Cuma mereka yang tahu kita dari website juga ada. Tapi kita belum penjualan online belum. Ya, belum. jadi kebanyakan masih manual. Nggak apa-apa. Sekarang sudah jelas tadi ya untuk alamatnya, Sobat Uja bisa langsung aja belanja di Sumber Abadi di alamat yang tadi sudah diberikan langsung oleh nih bosnya Sumber Abadi, Bapak Joko. Pak Joko, untuk sebelum kita akhiri nih ada harapan-harapan khusus nggak untuk tokonya, mungkin untuk Sumber Abadi, mungkin kedepannya ada harapannya tersendiri dari Pak Joko atau untuk kita? Harapan kita ini
kita akan mulai regenerasi ya. Regenerasi, Nah, betul. Cuma semua itu harus untuk jual alat teknik ini harus banyak belajar, Betul. terutama tentang tekniknya, product knowledge-nya. Peralatan untuk teknik ini nggak ada habisnya. Nggak habis-habisnya. Nggak pernah habis. Unlimited. Contohnya teknologi mesin las dari awal cuma trafulus yang diengkol-engkol, Iya. sekarang ini sudah inverter sampai yang canggih-canggih, Iya. sampai laser. Iya. Begitu juga teknologinya batu gerinda, Iya, betul. maju pesat. Maju pesat. Dulu ya. resibon itu cuma berapa macam, sekarang sudah mungkin berapa ya, puluhan macam. Banyak pokoknya. Sekarang banyak. Banyak iya. pokoknya. Kita nggak boleh berhenti untuk belajar. Betul, belajar dan berinovasi ya Pak ya. Iya, Betul. Betul. Nah, Jambi. untuk batu gerinda juga begitu. Mungkin support untuk ini ya, ke user ya. Iya, support ke user. Betul, betul. Itu perlu. Iya. Ciami Pak. Oke, mungkin ya Sobat Uja, dimanapun Anda berada di luar sana, kalau misalnya nih kalian juga adalah salah satu dari dealer resmi PT Usaha Jaya Adi Perkasa, ingin diadakan podcast seperti hari ini nih kita dengan Pak Joko, silakan Anda bisa menghubungi aja sales-sales Anda yang biasa berhubungan untuk bisa diagendakan diadakan podcast seperti ini. Membantu ya Pak Banyak, ya. Pak banyak Joko. membantu pasti. Banyak membantu. Banyak. Ngomong-ngomong tentang sales Pak, selama ini ada apa ya? Ada unek-unek atau running well, berjalan lancar, atau pernah ada yang mengesankan dari sales kita? Sales rata-rata sih cukup Cukup baik baik, ya. cukup baik. Oke. Terutama kalau kita tanya tentang knowledge, Product knowledge. product knowledge Membantu. itu penting untuk untuk informasi untuk kita. Betul. Jadi user itu nggak semua tahu Betul. apa aja produk Betul. batu betul. gerinda. Betul, betul, Gitu. betul. Jadi responnya cukup Ya. bagus lah. Responnya cukup bagus. Siapa itu salesnya? Cukup Cuma bagus. ya karena ada cumanya. terakhir ini kita ini agak jauh ya. Iya. Kalau dulu di Surabaya masih Masih sering ya, sering iya. sales kunjungan. Iya. Ya saya maklumi juga lah ya. Betul. Tempat kita jauh. Tapi jauh dekat tetap di hati kok Pak Joko. Tetap di hati. Tetap. Oke, Sobat Uja, sejauh tadi yang kita ngobrol nih sama Pak Joko yang ya beliau baik sekali ya. Kita yang boleh saya simpulkan adalah apapun itu keadaannya, entah naik, turun, sampai bahkan nggak kepikiran untuk mem-PHK anak buahnya ya Pak ya, Nah. sampai bahkan memikirkan keluarga, itu semua berasal dari hati yang tulus ya Pak Joko. Jadi apapun keadaannya, tetap kalau kita punya hati yang tulus untuk melayani, itu pasti jalannya nggak akan putus sampai di situ. Benar, ya Pak benar. ya. Dan puji Tuhan karyawan Pak Joko ini juga awet seperti keluarga ya Pak Awet. ya. Oke. Ya. Oke, Sobat Uja yang ada di rumah atau dimanapun berada, jangan lupa kalau misalnya kalian mau kita adakan podcast seperti ini, bisa hubungi sales Anda, atau juga biar nggak ketinggalan informasi apapun, Anda jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami ya. Anda bisa subscribe channel YouTube kami, Anda juga bisa like, komen, dan juga share bila informasi dari kami bermanfaat untuk Anda ya. Sekaligus yang belum follow Instagram kita nih, Anda bisa langsung aja follow Instagram kita untuk bisa mengikuti update-update terbaru, atau misalnya ada agenda apapun yang kita adakan ya. Sekaligus untuk membantu promosi, mungkin Anda bisa komen aja atau bisa DM Instagram kami. Anda juga bisa komen di channel YouTube kami. Oke, mungkin sekian Pak Joko. Saya terima kasih untuk waktunya. Benar. Jauh-jauh ya datang sampai ke sini dengan selamat hari ini Benar. bersama dengan Ibu tadi ya. Iya. Semoga sehat selalu, keluarga diberi kesehatan, usahanya juga. Pandemi cepat selesai. Itu yang diharapkan. Udah ngalir pandemi, wes Tokonya cepet rame balik. lagi. Udah baik lagi ya Pak ya. Oke Pak Joko, sehat selalu. Semoga Sobat Ujian di rumah kita bisa ketemu lagi di vlog-vlog yang berikutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng atau notifikasi kamu yang ada di Instagram maupun di YouTube.
Pak Joko, sebelum terakhir kita boleh bareng-bareng bilang bye-bye Sobat Uja untuk yang ada di kamera ya Pak ya di rumah. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di vlog yang berikutnya atau di podcast yang berikutnya. 1, 2, 3. Bye Sobat Uja. Sobat Uja. Tepuk tangan sekali lagi. Pak Joko, terima kasih ya. Terima kasih sama-sama. Sama-sama. Semoga sukses juga Uja. Terima kasih Pak. Bapak juga sehat selalu. Produknya tambah banyak.